Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Basyari, MPDI, sebagai Wakil Ketua BPP, pada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan LCMR, sebagai Bapak Kepala Sekolah SKIT Pesantren Nurul Rahman, pada yang terhormat Bapak Hidayatullah MPDI, sebagai Ketua Komite Sekolah MPIT Pesantren Nurul Rahman, pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan SMPT Pesantren, kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayah SPSI sebagai pemateri 1, dan kepada yang terhormat Ibu Dewi Sugiharti SI sebagai pemateri 2, dan tentu saja kepada yang terhormat Ayah Bunda, wali murid, siswa kelas 789 SMPT Pesantren Nurul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, di hari Sabtu 2 November 2024, kita sekalian dipertemukan di seminar parenting virtual, sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan. Salam salawat kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu mohon di-mute dulu suaranya agar bisa terdengar jelas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Sunarti yang akan memandu kegiatan seminar parenting virtual ini hingga akhir nanti. Dan untuk mengawali kegiatan, baiknya kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan seminar parenting virtual ini. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan rundown acara kegiatan seminar parenting hari ini. Yang pertama adalah pembukaan kegiatan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPT Pesantren Nurul Rahman. Yang ketiga adalah pembacaan Al-Quran, kemudian pemaparan materi, dan berikutnya adalah penutupan dan diakhiri dengan doa. Baiklah, kita mengawali kegiatan pagi ini dengan tilawah kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Konita Nisrina Izati dan sari tilawah oleh Natania Helga Ahya, kelas 8. Pada Ananda, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa Dek, 7D kan, Dek? wattabi' sabila man lagi. anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima Lagi ada kuntum orang tua murid. ta'malun. Shadaqallahul azim.
Aku Orang disuruh berlindung ngikut. pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Konita dan Ananda Natania. Semoga kita yang mendengarkan dan yang tentu saja membacakan kalam ilahi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan untuk acara selanjutnya kita simak bersama, kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wakil Ketua BPP, Bapak Ahmad Basyari MPDI. Pada Bapak Ahmad Basyari MPDI, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala SMP ITB Pesantren Nur Rahman, Bapak Haji Ahmad Fauzan, LCMM, para Dewan Guru, Ibu narasumber, Ibu Dewi Sugiharti, selaku psikolog SMP ITB Pesantren Nur Rahman. Kemudian narasumber kedua, Ibu Nurul Hidayah, dan juga yang saya hormati dan saya kebanggakan, para ayah bunda. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat bersilaturahim, dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka kita menyelenggarakan seminar parenting. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ayah bunda, para dewan guru, seminar parenting ini kita lakukan pada dasarnya bertujuan agar jangan sampai terjadi salah asuh terhadap anak-anak kita. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan begitu luar biasa, sehingga tidak ada sekat lagi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan teknologi itu. Dan ternyata tidak jarang pula perkembangan teknologi telah membawa persoalan sendiri, khususnya di dunia pendidikan. Terutama sekali ini terkait dengan penggunaan gadget bagi anak-anak kita. Jadi pada dasarnya, sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani, maka bapak mereka
yang nantinya akan menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, au yunasyironi, atau menjadi Nasrani, au yumajisani, atau menjadi Majusi. Jadi anak itu seperti sebuah lembaran putih. Bagaimana nanti lembaran putih bersih itu terisi, itu sekali lagi kembali kepada orang tuanya. Nah, dalam hal ini kita akan menyelenggarakan seminar parenting agar jangan sampai terjadi salah asuh terhadap anak-anak kita. Sebab ternyata bahaya gadget ini luar biasa sekali. Jadi oleh karenanya pada ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian takut meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah lemah akal pikirannya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah daya juangnya, mungkin juga termasuk lemah keimanannya. Jadi oleh karenanya harapan kita jangan sampai terjadi salah asuh terhadap anak-anak kita, karena pada dasarnya anak kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu, sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu adalah fitnah, ujian yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harapan kita, bagaimana kita sama-sama berkeinginan anak kita, siswa kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan juga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negaranya. Jadi oleh karenanya, saya mewakili Badan Penyelenggara Pendidikan mengingatkan kembali bahwa agar para ayah bunda mendukung semua program-program yang dilaksanakan di sekolah, khususnya adalah tentang pelarangan membawa gadget pada saat anak masuk ke sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sekali lagi harapan kita bagaimana dengan seminar parenting ini supaya kita tidak salah asuh terhadap anak-anak kita, dan juga harapan kita yang tertinggi bagaimana anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan seminar ini membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana kita memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dari MPDI atas sambutannya. Baik ayah bunda Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP IT Pesantren Nurul Rahman, Bapak Ahmad Fauzan LCMM. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LCMM, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Wakil Direktur BPP Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta.
Bu Dewi dan Bu Nida selaku narasumber kita, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, dan ayah bunda sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, di pagi hari ini kita dapat bersua, berkumpul bersama dalam satu kegiatan yang insya Allah akan menghantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yaitu ajang seminar parenting dengan tema gadget bikin greget sebagai sarana untuk mengelola waktu anak-anak kita di era digital ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan bersama kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita, yang menjadi inspirasi kita dalam membina anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita kepada gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Ayah bunda sekalian, pada Sabtu ini memang dengan sengaja kita mengangkat tema tentang gadget bikin greget ini. Karena kita memandang bahwa penting bagi kita semua, bukan hanya orang tua, guru, untuk bisa bersama-sama memiliki satu pandangan agar gadget yang digunakan oleh anak-anak kita ini menjadi gadget yang sehat, yang belajar. Karena ya sekalian, kita sadari bersama, ini data dari State of Mobile di tahun 2024, bahkan peringkat Indonesia itu tidak bergeser menjadi negara pengguna gadget terlama di dunia. Prestasi yang luar biasa. Berapa durasi kita menggunakan gadget, ayah bunda sekalian? Setiap hari orang Indonesia itu menggunakan waktu bergadget, berselancar di dunia maya adalah 6 jam. 6 jam, Masya Allah, dari 24 jam waktu yang Allah berikan. Artinya dalam satu hari orang Indonesia itu menggunakan gadget. Ini cerminan sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan negara-negara yang maju, Eropa, Amerika, yang notabene mereka orang kita kerjaan malas-malasan. Mohon Ibu di mute dulu ya, agar tidak terganggu kegiatan kita. Jadi waktu yang seperempat Allah berikan itu digunakan untuk kita berselancar di dunia maya. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau orang tua. Artinya hal ini perlu kita sadarkan bersama. Kita tidak mungkin lepas landas menjadi Indonesia emas di tahun 2045 jika style kita masih seperti yang digambarkan dalam data State of Mobile tadi. Indonesia merupakan negara dengan peringkat penggunaan gadget terlama di dunia, itu 6 jam. Di bawahnya ada Thailand. Thailand tuh di angka 5 jam. Di bawahnya lagi ada Argentina. Di bawahnya lagi ada Saudi Arabia. Di bawahnya lagi ada Brazil. Itu 5 terbesar. Dan rata-rata negara-negara ini negara tingkat produktivitasnya rendah, Bapak Ibu sekalian. Hal ini juga seiring sejalan dengan kondisi real di lapangan di sekolah. Ini perlu kami sampaikan, saya sampaikan agar terbangun kesadaran bersama. Kenapa sih di Nurul Rahman gadget dibatasi, sekolah-sekolah lain kan enggak, Pak? Gitu. Nah, ini semata-mata karena kita melihat pentingnya kita menyelamatkan anak-anak kita. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur BPP tentang setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, itu kita akan mengembalikan fitrah mereka untuk bagaimana bisa fokus. Di antara temuan-temuan kami, ayah bunda sekalian, perlu kami sampaikan. Ketika ada anak terlambat datang ke sekolah, kita tanya kenapa terlambat? Kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Ternyata anak itu nggak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Iya Pak, asik main gadget. Di antara data yang kita terima anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, yang terlambat itu tidur jam 12, tidur jam 2. Kalau tidur mereka saja sudah terlambat, ini pasti
ketika bangun dia juga akan terlambat. Kalau sudah bangunnya terlambat, berangkat ke sekolah itu tidak full power dibandingkan dengan anak-anak yang tidur secara teratur. Maka nggak heran ketika kondisi di kelas anak-anak yang tadi kecanduan gadget cenderung tidak fokus belajar. Cenderung mungkin di dalam bayangan mereka di antara teman-teman anak-anak kita yang kita ini kita ajak ngobrol, dalam bayangan mereka yang kecanduan game online tuh ketika gurunya ngajar dia melihat gambaran gurunya seperti dalam game online. Misalnya dia kecanduan dengan game perang, gurunya lagi ngangkat tangannya, seakan-akan gurunya lagi pegang pedang misalnya. Ini kan terimajinasi sehingga tidak fokus. Ditambah lagi tadi masalah-masalah konsentrasi, masalah emosi anak-anak kita yang cenderung kita lihat banyak anak-anak yang akhirnya depresi karena HP. Makanya dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami sengaja mengadakan satu seminar parenting gadget bikin greget, yang insya Allah ini juga akan diisi oleh narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kami terima kasih ke atas kehadiran ayah bunda dan waktu untuk bisa bergabung bersama-sama, karena masalah pendidikan, masalah pembinaan anak-anak ini butuh sinergi antara sekolah, antara orang tua dengan sekolah, antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Tanpa itu semua kita itu tidak yang ini udah datang ya. Ada yang namanya Yang Indonesia. ini tekniknya. Ibu, tolong dimatikan dulu, Bu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali. Sebelum saya tutup, ayah bunda sekalian, perlu di sini saya menyampaikan beberapa informasi kegiatan sekolah yang harapannya ayah bunda bisa memahami dan bisa mensupport anak-anak kita. Yang pertama, kegiatan sekolah pada bulan ini kita sudah membuka pendaftaran peserta didik baru. Untuk SMP, insya Allah tesnya di tanggal 1 Desember, ayah bunda sekalian. Dan juga untuk SMA, IT itu sudah buka dari hari Senin yang lalu, tanggal 28. Begitu juga SMA di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, baik di Albayan Cibadak, Albayan Anyer, Albayan Salabintana, Albayan Goa Barat, dan Albayan Cianjur. Itu semua silahkan ayah bunda, khawatir tertinggal informasi kami sampaikan melalui forum pertemuan pada pagi hari ini. Di samping itu anak-anak ayah bunda sekalian, insya Allah hari Senin nanti akan ada pembukaan perdana Spekto sebagai ajang kegiatan lomba olahraga dan seni setiap tahun yang dilakukan dengan melibatkan seluruh sekolah SD di Kota Depok. Mohon doanya dan partisipasi ayah bunda, karena di dalam kegiatan Spekto itu ada juga kegiatan nanti festival budaya dan juga kegiatan Market Day. Berikutnya ayah bunda sekalian perlu kami informasikan karena dimasuk di bulan November, insya Allah di awal Desember nanti kita sudah melaksanakan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Jadi mohon untuk bisa mengingatkan anak-anak kita untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan penilaian akhir semester ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan parenting pada pagi hari ini. Insya Allah dalam waktu 1,5 jam ke depan kita bisa bersama-sama sharing untuk kegiatan parenting ini. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Fauzan dari CMF sambutannya. Mengingatkan kembali ayah bunda untuk mute speakernya agar semuanya terdengar jelas ya ayah bunda. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kegiatannya. Mari bersama-sama kita menyimak pemaparan materi seminar parenting gadget bikin greget, cara sehat mengelola waktu layar anak di era digital.
Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh rekan kami, Ibu Ina Nurani SPD, sebagai moderator. Kemudian kita akan menyimak lebih lanjut pemaparan materi 1 oleh Ibu Nurul Hidayah SPSI dan pemaparan materi 2 oleh Ibu Dewi Sugiyarti PSI. Kepada Ibu Ina Nurani SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sunarti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Wakil Kepala Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, Bapak Ahmad Fauzan LCMM selaku Kepala SMPIT Pesantren Nurul Rahman, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga wali kelas yang sudah berkenan hadir di kegiatan di pagi hari ini, serta ayah bunda wali murid kelas 7, 8, dan 9 yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar parenting di pagi hari ini. Izinkan Bapak Ibu, saya selaku moderator pada kegiatan parenting ini akan memandu kegiatan yang sama-sama akan kita laksanakan. Untuk kegiatan seminar sendiri akan terbagi menjadi 2 sesi, di mana akan ada 2 narasumber ya Bapak Ibu yang akan mengisi pada kegiatan pagi ini. Untuk sesi yang pertama itu adalah dengan Ibu Nurul Hidayah SPSI. Di sini beliau akan memaparkan judul materinya yaitu tentang peran orang tua dalam menyikapi pembatasan penggunaan gadget pada anak dengan bijak. Mungkin saya akan bacakan dulu untuk profil dari Ibu Nurul Hidayah sendiri. Nama lengkap Nurul Hidayah SPSI, pendidikan formal S1 Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Bahasa Arab dan Studi Islam Mahat Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian untuk pendidikan non-formalnya Sekolah Pemikiran Islam Jakarta Angkatan ke-13. Untuk pengalaman bekerja sendiri sebelumnya pernah bekerja di SD Rabbani Depok, kemudian juga bekerja di Bin White Management Depok, kemudian juga di SDIT Insan Utama Bantul Yogyakarta. Untuk posisi beliau sendiri sekarang di SMPIT Pesantren Nurul Rahman adalah sebagai guru BK atau bimbingan konseling yang pada pagi hari ini akan memandu kita untuk mengisi materi di sesi yang pertama. Mungkin tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Nurul Hidayah SPSI untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil BPP Yayasan Bapak Ahmad Basyari MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPIT Pesantren Nurul Rahman, Bapak Ahmad Fauzan LCMM, seluruh rekan guru yang saya banggakan dan juga orang tua wali murid SMPIT Pesantren Nurul Rahman yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama sharing nih tentang gadget yang mungkin ayah bunda semua sudah paham lah ya, sudah sudah banyak mengalami ya, karena problematika gadget ini bukan baru-baru ini gitu adanya, karena sudah beberapa tahun dan mungkin sekarang kita sama-sama reminder dan memahami kembali bagaimana dinamika psikologisnya bagi anak-anak. Sebelumnya saya akan share screen. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, insya Allah kita, ya, pada pagi hari ini mungkin kita akan lebih banyak sharing ya, bagaimana pengalaman kita sebagai guru di sekolah dan juga orang tua di rumah tentang penggunaan gadget pada anak-anak, ya Bunda. Nah, sebelumnya nih Ayah Bunda, coba kita mari bersama-sama mengingat nih bagaimana aktivitas penggunaan gadget yang dilakukan anak-anak di rumah ya. Kalau di sekolah kan alhamdulillah
sangat terbatas gitu ya ayah bunda. Cuman mungkin ketika weekend nih, Sabtu Minggu, ini kan pasti banyak waktu ya yang mungkin anak-anak gunakan untuk gadget. Oke. Nah, ayah bunda, apakah Ananda, sebentar ini belum terlihat ya. Apakah Ananda nih malas bersosial dengan teman sebaya atau tidak mau berkumpul dengan orang tua? Nah, ini silahkan dijawab sendiri gitu ya, Ayah Bunda, sesuai dengan keadaan anak-anak masing-masing. Kemudian, apakah Ananda ini marah kalau gadgetnya itu diambil Ayah Bunda? Nah, dalam beberapa kasus bisa jadi anak itu menunjukkan emosi dalam keseharian ya, kayak dia marah-marahnya tuh sampai banting-banting atau bisa dibilang tantrum gitu ya, dan itu biasanya berkaitan sama si gadgetnya itu. Nah, apakah seperti itu? Silahkan diperhatikan masing-masing gitu ya. Selanjutnya, apakah Ananda ini bermain gadgetnya sampai 10 jam sehari? Nah, ini di weekend ya yang rawan terjadi. Kemudian, apakah Ananda sulit fokus saat mendengarkan, terutama saat belajar? Nah, kalau misalnya di sekolah, kita bisa observasi ketika di kelas ya, sebagai guru. Kalau misalnya di rumah itu bagaimana ya, Bunda? Apakah ketika diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya, nggak connect? Kalau diajak ngobrol biasanya tuh, hah, apa Bunda gitu ya, nggak fokus. Nah, ini yang sering terjadi ya. Apakah Ananda itu sampai malas mandi dan makan ketika bermain gadgetnya? Jika semua jawabannya adalah ya, atau hampir keseluruhan pertanyaan ini adalah ya, maka bisa dicurigai bahwa anak-anak itu sudah mengalami kecanduan gadget. Ya. Nah, sebenarnya gadget itu ada manfaatnya nggak sih ya Bunda ya? Tentu saja segala hal itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya gitu ya. Bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini ada beberapa dampak dari penggunaan gadget, terutama bagi anak-anak ya. Gadget sendiri pasti punya dampak positif ya. Akses informasinya jadi lebih mudah. Sekarang anak-anak bisa mengakses segala pengetahuan dan pembelajaran itu cepat gitu ya melalui segala aplikasi yang ada di gadget. Terutama sekarang ada chat GPT gitu ya, AI dan itu cepet banget aksesnya. Kita nggak perlu lagi kalau kita zaman dulu mungkin akan mencari-cari dulu gitu ya referensinya, buka-buka buku dulu, buka-buka majalah, tanya ke banyak orang. Kalau sekarang tinggal buka chat GPT itu udah gampang banget gitu ya, semuanya udah terangkum dalam waktu singkat dan lengkap. Nah, ini sisi positifnya ya. Kemudian juga memudahkan belajar ya. Anak-anak bisa mungkin mengikuti banyak les, banyak kursus seperti bahasa itu melalui gadget mereka ya. Bisa melalui YouTube atau ikut les-les online. Kemudian memperluas jaringan pertemanan ya. Beberapa anak itu punya banyak teman melalui game-game online mereka. Nah, itu sisi positifnya. Mereka juga punya teman-teman di sosial media gitu ya. Mungkin kalau di kehidupan nyata mereka sedikit temennya atau mereka mungkin bingung gimana caranya berteman, tapi di sosial media mereka itu lebih berani untuk berteman gitu ya. Dan mereka bisa menjaring banyak teman dari mancanegara, mungkin seperti itu ya. Kemudian sekarang anak-anak tuh kalau diperhatiin kreativitasnya lebih meningkat ya dengan adanya gadget ini. Mereka bikin konten, terus animasi, ilustrasi gitu. Dengan adanya gadget tuh mereka punya space untuk menyalurkan kreativitas mereka dan dengan melihat banyaknya konten-konten dan ilustrasi di sosial media, mereka juga jadi terinspirasi gitu ya Bunda. Dan ini salah satu dampak negatifnya, dampak positifnya gitu ya. Kemudian dampak negatifnya itu apa? Nah, beberapa dampak negatif yang saya coba rangkum di kesempatan kali ini ya. Yang pertama, dengan penggunaan gadget yang sampai pada tahap berlebihan gitu ya, itu bisa menurunkan aktivitas mereka. Karena kan mereka fokusnya di handphone aja. Jadi aktivitas fisik mereka akan berkurang.
Kemudian gangguan kesehatan ya, di beberapa jurnal yang saya baca itu ternyata gadget itu menurunkan kemampuan mendengar. Jadi karena kita fokus sama handphone, terus kemampuan mendengar kita akan berkurang. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, adiksi gadget ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemampuan mendengar itu akan semakin berkurang, dan akan semakin berkurang. Di sisi lain, masalah penglihatan dan juga konsentrasi itu juga terganggu ya. Karena kita main handphone aja kena radiasi, itu biasanya ada gangguan di penglihatan juga, terus kemudian di gangguan tidur juga, dan itu semua mempengaruhi konsentrasi anak ketika belajar. Dan biasanya kalau udah adiksi gadget ini, mereka jadi lebih mudah lupa gitu ya. Makanya ini sangat mengganggu proses belajar. Apalagi mereka tuh sebenarnya masih muda ya, masih anak-anak tuh, kemampuan otaknya lagi berkembangnya. Seharusnya mereka bisa menyerap banyak ilmu ya, banyak hafalan. Tapi karena terdistraksi sama handphone ini, sama gadget ini, mereka jadi apa namanya, kurang gitu kemampuan-kemampuan itu. Kemudian relasi sosial jadi menurun. Kenapa gitu? Karena gadget itu kan menarik banget ya. Gadget tuh bisa ngasih apapun yang kita inginkan gitu ya. Sedangkan kalau bersosial sama manusia, bisa jadi mereka nggak terlalu suka karena eh, kalau temen tuh kan ada berantem-berantemnya gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama anak-anak gitu ya. Jadi mereka akan lebih memilih gadget karena gadget itu hanya menyajikan hal-hal yang disukai aja, yang menarik. Akhirnya mereka lebih deket lah sama gadget mereka itu. Terus adiksi gadget juga mempengaruhi suasana hati eh, mereka ya, ayah bunda. Jangankan anak-anak ya, kita aja yang orang dewasa yang sudah bisa eh, mengatur ya, tetap terpengaruh sama suasana hati gitu ya. Kenapa seperti ini ya? Karena itu tadi ya, karena manusia itu kan sebenarnya makhluk sosial ya. Kita butuh manusia lain gitu ya, makhluk hidup lain untuk mengisi jiwa kita ya. Kalau misalnya kita sedih, kita curhat sama teman dan teman itu ngasih motivasi, terus mereka menghibur, itu kan menyalurkan energi positif gitu ya. Sedangkan gadget itu nggak bisa menyalurkan energi karena kan dia benda mati gitu. Makanya karena ketidakseimbangan ini ya, jadi suasana hati mereka terganggu, emosian gitu ya, bikin anak emosian, bikin tantrum, dan di tahap yang parahnya itu bisa bikin mereka menjadi depresi karena dinamika gadget yang mengganggu banyak aspek di kesehatan ini ya, bukan cuman psikis tapi fisik, psikis semuanya bisa sampai ke tahap depresi. Nah, terus ayah bunda yang sekarang lagi banyak terjadi adalah anak-anak itu banyak yang tahu dan sudah pernah mengakses eh, situs-situs yang pornografi gitu ya. Jadi mereka itu meskipun anak-anak ya, kalau zaman dulu kita kan sulit banget ya untuk akses ke sini gitu. Bahkan kita nggak tahu gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh mereka tahu gitu, udah tahu istilah-istilahnya, udah tahu kayak jokes-jokesnya gitu ya. Beberapa kali saya dengar dan saya tanya mereka, kamu tahu dari mana jokes ini gitu ya. Mereka eh, pernah waktu itu pas pelajaran tentang pola hidup sehat gitu ya. Mereka tuh menyinggung tentang PMO ya Bunda. Nah, ini kan saya kaget ya, loh kalian tahu dari mana gitu istilah PMO itu. Mungkin ayah bunda sudah tahu lah ya. Nah, terus mereka ketawa-ketawa aja, terus bilang, oh dia bu, dia yang tahu, dia yang tahu. Nah, itu miris sekali ya. Terus beberapa anak yang di tingkat atas itu kelas 8 ya, kalau nggak salah, mereka udah tahu istilah-istilah vibrator kayak gitu ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya bunda, karena menurut data dari National Center for Missing Exploited Children, Indonesia itu menempati tingkat keempat secara internasional dari paparan pornografi ini. Kalau di ASEAN, Indonesia itu menempati tingkat kedua paparan pornografi tertinggi pada anak-anak ya. Dan ini kan mengkhawatirkan banget. Artinya di Indonesia itu banyak sekali anak-anak yang udah paham isu-isu pornografi gitu ya. Nah, anak-anak ini kan
mereka belum tahu ya, belum bisa membedakan apakah hal itu tuh baik atau buruk. Mereka taunya itu hal yang seru gitu, hal yang seru yang menarik untuk dibahas dan dibecandain sama teman-temannya. Nah, yang disayangkan lagi ya, yang dikhawatirkan lagi, paparan pornografi yang mereka tahu itu bukan cuman sekedar eh yang beda jenis gitu ya. Mereka juga bahkan udah kenal apa namanya isu pornografi yang ke arah sesama jenis gitu ya, LGBT. Dan mereka tuh udah ada pembicaraannya gitu ya. Saya tahu secara diam-diam gitu kan. Mereka udah ngebahas yang ke arah sana gitu. Artinya mereka tuh udah banyak aksesnya gitu. Itu sangat dikhawatirkan ya Bunda. Nah, sebenarnya kenapa sih anak-anak itu bisa sampai ketergantungan gitu ya, kecanduan gadget? Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebabnya yang mungkin secara nggak sadar kita lakuin ya Bunda. Nah, pertama ya udah pasti ada ketersediaan gadget dan fasilitas internet di rumah ya. Kalau nggak ada gadget dan fasilitas internet, mungkin anak nggak akan bisa gitu main gadget. Nah, menurut survei juga Indonesia itu menempati penggunaan internet tertinggi juga ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Fauzan. Dan setengahnya dari orang Indonesia yang menggunakan gadget ini digunakan cuman untuk hiburan aja. Ya mungkin setengahnya lagi digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Tapi menurut survei, setengahnya itu cuman menggunakan entertainment. Bener kan? Karena kita lebih suka buka TikTok, Instagram yang lucu-lucu gitu ya. Setelah bekerja yang capek, setelah belajar, udah lelah seharian, kita cuma pengen hiburan aja gitu dengan gadget kita. Nah, hiburan ini kan bikin kita kecanduan ya. Apalagi kalau udah nemuin konten yang lucu gitu. Kayak pengen lagi. Dan akhirnya jadi scroll kelamaan bisa 8 jam, bisa 5 jam gitu nggak berasa. Nah ini yang bikin kita jadi kecanduan. Terus apalagi Bunda? Nah ini yang biasanya terjadi di kota-kota besar gitu ya karena orang tua sibuk bekerja. Akhirnya kurang pengawasan orang tua dan bisa juga karena pola asuh ya, pola asuh permisif. Nah untuk pola asuh ini nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian kurangnya interaksi. Jadi karena anak-anak itu nggak tahu mau ngobrol sama siapa di rumah misalnya nggak ada orang. Terus dia juga eh, nggak punya teman gitu ya di lingkungan sekitar. Akhirnya ya itu tadi dia mainnya sama gadget karena gadget itu bisa memberikan apapun yang dia inginkan dan menarik. Ya. Kemudian ya yang bikin kecanduan ya kontrol diri anak itu sendiri ya karena masih anak-anak mereka masih mencari kesenangan dan mungkin karena ditambah lagi faktor-faktor yang lainnya ini jadilah anak itu kurang kontrol dirinya gitu ya. Nah, jadi seharusnya bagaimana ya? Nah, ini ada tadi ya gambaran tentang pola asuh yang sempat disinggung. Jadi ada gambaran pola asuh antara ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Ekstrim yang pertama itu permisif ya. Jenis pola asuh permisif itu orang tua memberikan apapun yang diinginkan oleh anak atas dasar kasih sayang, sehingga anak itu nggak punya batasan terhadap aturan dan juga tanggung jawab dia gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak terbiasa menerima konsekuensi atas perilaku-perilaku buruk yang dia lakukan karena orang tuanya itu akan ngebelain terus gitu. Jadi orang tuanya tuh benar-benar membiarkan dengan penuh kasih sayang gitu ya. Akhirnya anak-anak tuh jadi ya karena dia nggak pernah mendapatkan konsekuensi apapun, ya dia jadi melakukan sesuka hati dia gitu ya. Nah, kemudian yang ekstrim satu laginya, kalau yang tadi itu terlalu dibiarkan, nah yang ini tuh terlalu dikekang gitu ya, terlalu didikte sesuai aturan orang tua ya. Mungkin orang tua pengennya anak itu benar-benar sesuai yang orang tua inginkan ya. Dan mungkin orang tua berpikir orang tua lebih berpengalaman, terus tahu apa yang terbaik untuk anaknya, tapi mungkin dengan cara yang terlalu otoriter gitu ya. Jadi anak-anak ini merasa kurang kasih sayang. Nah, biasanya anak-anak yang otoriter ini juga sama apa namanya? Dia melakukan kayak pembangkangan gitu ya. Sebagai apa sih namanya? Kayak dia tuh ingin membuktikan diri bahwa dia itu juga
bisa loh gitu. Karena dia terlalu dikekang tadi itu ya. Nah, terus sebaiknya gimana ayah bunda? Nah, sebaiknya yang ideal itu kita memadukan antara keduanya ya. Jadi kita tengah-tengah, namanya otoritatif. Jadi kita kadang memanjakan, tapi kita juga memberikan batasan yang tegas kepada anak-anak kita, memberikan aturan-aturan yang disiplin gitu kepada anak kita. Islam sendiri pun mengajarkan kita sebagai orang tua itu untuk menyeimbangkan ya antara kelembutan dan juga ketegasan. Jadi nggak selalu lembut, tapi juga nggak selalu tegas gitu. Jadi tengah-tengah menyeimbangkan. Ya. Nah, memang untuk sampai di tengah-tengah ini bukan hal yang apa namanya mudah gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba besok orang tua langsung berubah gitu tengah-tengah. Proses ini butuh waktu ya. Bagi orang tua yang permisif, yang terlalu permisif, itu pasti bakalan susah juga ya untuk memberikan ketegasan. Pasti ada perasaan nggak tega, kasihan gitu ya sama anak-anak. Takutnya nanti anak jadi sakit hati atau takutnya anak menjadi trauma gitu ya, Bunda. Nah, ini kan butuh apa ya? Ketegaan ya, kekuatan hati orang tua juga untuk mendisiplinkan anaknya. Nah, kadang-kadang kan orang tua gitu ya, takut anaknya sakit hati, takut anaknya trauma. Padahal sebenarnya trauma itu gimana sih? Kalau misalnya yang dimaksud trauma itu adalah ketika anak mengingat konsekuensi atas perilaku buruknya dia dan dia menjadi tidak mau lagi melakukan itu gitu ya. Itu kan berarti namanya bukan trauma ya, tapi dia kapok ya. Nah, anak-anak itu perlu merasa ada perasaan kapok supaya dia itu nggak melakukan itu lagi gitu. Yang dimaksud trauma itu kan bukan kapok ya, tapi trauma itu kan eh, yang seharusnya menyenangkan tapi menjadi tidak menyenangkan ya. Kayak misalnya pertemanan gitu ya, trauma dalam pertemanan yang seharusnya pertemanan itu indah, menyenangkan, tapi mungkin karena teman-temannya yang nggak baik, dia menjadi trauma. Tapi ini sebenarnya juga tergantung dengan pola pembiasaan juga ya, ya Bunda. Kalau memang sudah terbiasa strong gitu ya, terbiasa nggak baperan, itu insya Allah akan lebih kuat juga dengan pertemanan. Jadi kita perlu pahami trauma itu gimana. Jangan sedikit-dikit takut anaknya trauma gitu. Akhirnya ngemanjain, akhirnya kita jadi nggak berani sendiri sama anak-anak kita gitu ya. Nah, terus bagi orang tua yang terbiasa otoriter, itu pasti juga akan sulit untuk memulai lemah lembut kepada anak ya. Apalagi orang tua yang terbiasa otoriter gitu ya dan dibiasakan otoriter juga sama orang tuanya mereka nggak tahu gimana caranya untuk bicara yang mungkin lebih lembut gitu ya jadi kedua sisi ini butuh waktu dan juga butuh latihan dan itu nggak apa-apa gitu ya maksudnya kita semua tuh butuh waktu untuk sama-sama belajar bisa sampai di pertengahan ini gitu. Yang penting kita tetap mencoba ya ayah bunda tetap apa namanya latihan gitu ya untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita dan tetap memberikan kasih sayang dan itu dampaknya tuh nggak cuma di dunia aja gitu ya bukan kasih sayang di dunia aja tapi juga menyelamatkan mereka itu sampai ke akhirat gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau ternyata anak-anak kita itu udah sampai ke tahap kecanduan gadget. Nah, ini ada 3 tips yang bisa saya kasih yang gak usah banyak-banyak karena nanti malah pusing gitu ya. Insya Allah dengan 3 hal ini kalau kita terapkan pelan-pelan dan konsisten, insya Allah akan bisa mengurangi kecanduan gadget bagi anak-anak. Nah, yang pertama, ayah bunda, anak-anak itu nggak bisa kita larang 100% gitu ya, nggak bisa kita larang sepenuhnya. Karena kalau kita larang sepenuhnya, mereka itu malah bakalan penasaran dan ngambil kesempatan di luar. Nah, itu kan malah bahaya ya, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa tahu apa yang dia lihat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan mereka dan kesepakatan ini berguna juga untuk mengembangkan jiwa bertanggung jawabnya mereka gitu ya. Karena mereka kan di usia-usia remaja ini kan mereka sedang kayak baru balik gitu ya. Mereka tuh baru dapat tanggung jawab secara syariat, secara moral gitu ya. Dengan kesepakatan ini, mereka itu dilatih untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Mereka bisa mengontrol dirinya sendiri dan
kita jadi apa ya, kayak nggak pasti gitu. Maksudnya mereka boleh main handphone dengan catatan misalnya 1 jam aja sehari atau 2 jam aja. Atau mereka boleh main handphone setelah mereka menyelesaikan pekerjaan, tugas-tugas sekolah dan lain-lain gitu. Akhirnya anak-anak ya udah mereka akan memikirkan sendiri gimana caranya bisa main handphone gitu ya, tapi semuanya akan selesai dan ini melatih tanggung jawab mereka gitu ya. Ya udah. Kemudian tips yang berikutnya adalah memperbanyak aktivitas fisik ya. Karena kan manusia itu eh, di usia remaja ini mereka lagi banyak-banyaknya energi gitu ya. Kalau tidak tersalurkan di banyak aktivitas fisik, mereka akan pusing gitu ya dan akhirnya malah ke gadget tadi itu dan mempengaruhi situasi emosi mereka. Nah, ini bisa banyak ya saran aktivitas fisiknya tergantung minat anak-anak semuanya gitu ya. Kalau yang laki-laki biasanya akan lebih suka ke arah olahraga. Kalau yang perempuan mungkin bisa di rumah aja gitu ya, kayak latihan masak gitu ya, mencoba banyak hal dan itu juga bisa sekalian ngebantuin kerjaannya bunda-bunda di rumah gitu ya Bun. Kalau misalnya nih kadang-kadang kan bunda-bunda ada yang nggak mau dapurnya berantakan ya dengan membiarkan anak-anaknya tuh nyobain masak ya Bun. Nah itu nggak apa-apa ya Bun. Biarkan anak-anak tuh memberantaki dapur bunda daripada mereka itu main handphone dan dampaknya lebih bahaya. Nah kemudian yang ketiga, ayah bunda perlu meluangkan waktu ngobrol dengan anak-anak ya, nggak mesti banyak gitu ya, nggak mesti lama. Yang penting berkesan bagi anak-anak. Kalaupun memang ayah bunda sibuk bekerja dan sedikit waktunya untuk anak-anak, tapi diusahakan ketika pulang ke rumah itu adalah waktu sedikit untuk anak-anak gitu ya bun. Dan beberapa waktu terbaik yang bisa dipakai oleh ayah bunda yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ketika makan dan juga ketika dalam perjalanan ya. Jadi ketika makan itu bisa ayah bunda ajak ngobrol, bisa diberikan nasihat-nasihat kehidupan sehari-hari, bagaimana menikmati hidup selain main gadget gitu ya. Dan ketika perjalanan. Nah, biasanya di 2 waktu ini itu anak-anak tuh lebih siap untuk menerima masukan gitu ya bunda. Nah, oh ya, untuk kesepakatan ini ya, untuk membuat kesepakatan ini akan lebih bagus lagi jika yang memberikan kesepakatan ini adalah ayah atau bapak ya. Karena bapak itu punya peran yang penting dalam pembentukan prinsip hidup anak-anak. Jadi biasanya bunda tuh udah ngomong sampai berbusa-busa gitu ya. Ibaratnya udah berkali-kali, tapi anaknya tuh masih aja nggak berubah-berubah. Nah, mungkin bisa dicoba dengan bapaknya ya yang turun tangan karena biasanya ayah itu kalau ngomong meskipun sedikit tapi itu lebih ngena ke hati anak-anak karena memang fungsi terbesarnya bapak adalah membangun prinsip-prinsip hidup bagi anak-anak gitu ya. Selanjutnya, ini ada beberapa informasi negara yang sudah membatasi penggunaan gadget. Salah satunya di Cina. Ya, di Cina itu sudah melarang penggunaan gadget di sekolah, dan Cina itu sudah membatasi platform-platform game online dan beberapa website website yang itu berbahaya buat anak-anak. Jadi ada jam khususnya gitu. Anak-anak kalau udah di jam yang ditentukan, mereka udah nggak bisa akses lagi. Nah, ini sangat membantu banget gitu ya. Jadi bukan cuman peran sekolah dan orang tua, tapi negara juga ikut berperan dalam membatasi penggunaan gadget anak-anak ini, sehingga mereka tuh terfilter tontonannya. Kemudian di Jepang itu cuman membolehkan dalam kepentingan pendidikan ya, bukan urusan pribadi. Terus di Australia itu beberapa negara bagian sudah membuat aturan tentang larangan gadget di sekolah-sekolah ya. Jadi benar-benar udah tidak diizinkan lagi di beberapa bagian di Australia. Kemudian di Prancis juga sudah melarang penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Terus di India nih ayah bunda saya juga tidak expect ya ternyata di India sudah menerapkan larangan ini di beberapa daerahnya dia. Itu mereka sudah melarang penggunaan gadget di sekolah-sekolah.
Dan hasilnya sekolah-sekolah di negara-negara ini tuh melaporkan bahwa anak-anaknya itu lebih konsentrasi, lebih fokus, dan interaksi sosial mereka juga lebih baik daripada sebelumnya gitu ya, ketika belum diterapkan larangan penggunaan gadget ini. Jadi memang seberpengaruh itu penggunaan gadget di sekolah. Alhamdulillah di Nurul Rahman ini kita sudah membatasi ya penggunaan gadget dan budaya ini bisa dilanjutkan di rumah supaya kita bisa sama-sama menjaga anak-anak kita dari dampak-dampak buruk penggunaan gadget gitu ya, ya Bunda. Nah, jadi sebenarnya kemajuan teknologi ini tidak salah, bukan handphonenya yang salah, gadgetnya yang salah, tapi bagaimana kita mengelola gadget itu sebaik mungkin supaya memberikan manfaat bagi kita. Dan kita juga perlu apa namanya, menjaga diri kita dan keluarga kita dari dampak-dampak negatif penggunaan gadget ini gitu ya. Seperti yang sudah diperintahkan ya oleh Allah bahwa kita perlu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka kita jangan sampai membiarkan anak-anak kita itu terjerumus gitu ya, masuk ke dalam sumur atau jurang yang tidak baik dari penggunaan gadget ini. Itu ya, Ayah Bunda. Sekian aja dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin di-sharing atau disampaikan, silahkan. Ya, saya kembalikan kepada Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Ayah Bunda. Ya, Pak. Nida, yang mau bertanya bisa diinventarisir melalui chat biar nanti juga bisa ini ya bisa di apa namanya dibantu untuk dijawab setelah acara. Makasih. Siap. Iya. Nanti mungkin kita akan batasi ya Pak untuk pertanyaan yang langsung berapa. Nanti sisanya boleh di chat. Nanti kita akan teruskan ke Bu Nida gitu ya untuk dijawab secara mungkin via WA atau media sosial yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nida yang sudah memaparkan bagaimana dengan jelas banget ya, maksudnya ternyata memang penggunaan gadget terutama di anak-anak usia remaja seperti anak-anak kita itu memang sangat-sangat apa ya, membingungkan gitu ya antara mau dilarang atau ini sebagai sebuah kebutuhan gitu. Tadi Bu Nida juga sudah menyampaikan mulai dari dampak positif dan negatifnya, kemudian apa penyebabnya anak itu bisa kecanduan gadget, kemudian bagaimana cara menyikapinya tadi sudah disampaikan secara jelas gitu. Pada intinya mungkin kalau saya sedikit menambahkan adalah di sini memang peran orang tua yang memang harus lebih besar gitu dalam apa namanya porsi anak menggunakan gadget. Apalagi di Nurul Rahman ini kan di sekolah memang alhamdulillah tidak digunakan ya Bun ya, aman ya anak-anak dari gadget gitu. Jadi memang rata-rata anak-anak itu menggunakan gadget ya di rumah mereka masing-masing gitu. Jadi memang ini PR kita bersama. Saya juga sebagai orang tua di sini untuk bisa membersamai anak-anak kita gitu ya dalam mereka menggunakan gadget mereka secara bijak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu Nida ya. Mungkin untuk sesinya 3 penanya aja yang kita tampilkan secara langsung. Nanti selebihnya bisa via chat nanti biar bisa kita catat gitu ya. Silakan dari Ayah Bunda yang mau bertanya boleh. Silakan Ayah Bunda bagi yang boleh nanya, boleh juga memberikan ini ya insight gitu ya, pengalaman dan lain sebagainya gitu. Nanti akan diberikan masukan dari Bu Nida secara langsung. Bagaimana ya Bunda? Kalau belum ada mungkin bisa kita lanjutkan dulu kali ya ke materi yang berikutnya. Mungkin saya nanya deh satu Oh ya, ya boleh Pak Fauzan silakan memantik ya. Jadi selaku guru BK di Nurul Rahman, Bu Nida mungkin perlu disampaikan ke orang tua ini temuan-temuan apa yang pernah selama ini Bu Nida lakukan berkaitan dengan gadget yang biasa digunakan oleh anak-anak kita.
Sehingga ini menjadi satu kesadaran bersama untuk kita saling mengingatkan, saling belajar. Itu Bu Nida. Ya, makasih. Terima kasih Pak Fauzan ya. Terkait penemuan ya yang unik-unik dari kelakuan anak-anak gitu ya. Tadi sempat saya sebutkan ya, beberapa anak laki-laki itu mereka udah tahu ya, udah terpapar dengan konten pornografi gitu ya, yang kita khawatirkan bersama. Dan ternyata bukan cuma anak laki-laki, anak-anak perempuan itu beberapa juga sudah ada yang memunculkan ya, dari obrolan-obrolan mereka, dari konten-konten yang mereka lihat gitu ya. Terus kalau misalnya ada lagi nih ya anak-anak ya, Bunda. Mungkin mereka itu kebanyakan nonton TikTok ya yang gerakan-gerakan gitu. Mereka tuh ketika ngobrol biasa itu tuh muncul gitu gerakannya. Jadi kayak ngomong tapi sambil joget sambil eh, apa namanya ngasih gerakan gitu ya. Bahkan mereka pas lagi diem aja, lagi berdiri gitu ya, nunggu giliran presentasi atau pas lagi mau maju, mereka tuh pas diem mungkin kayak gabut gitu ya. Dan mereka tuh akan melakukan gerakan-gerakan itu. Terus saya tuh jadi, lah kamu sebanyak apa nonton konten TikToknya itu gitu ya. Kayaknya udah sampai, udah terekam banget gitu ya dalam obrolan sehari-hari gitu Pak Fauzan. Ya, Jadi saya sedikit mungkin ya silakan sharing Pak Fauzan. pengalaman. Eh, karena dulu saya juga menangani kesiswaan. Jadi satu ketika ada kegiatan mabit ya, tiba-tiba ada anak yang secara sembunyi-sembunyi membawa HP. Itu ayah bunda sekalian, ternyata eh, ya untungnya ini ke gap gitu sama kita gitu sama sekolah. Apa yang dilihat anak-anak di pojokan kelas kan itu kedapatan di sekolah ya, ada yang bawa HP secara sembunyi-sembunyi. Ternyata yang dilihat, masya Allah, sesuatu yang mungkin bagi orang tua akan geleng-geleng kepala karena ketika kita panggil juga orang tuanya, dia kaget. Ternyata yang dilihat oleh anak-anak di pojokan itu ketika mereka mendek-mendek bawa HP, konten orang dewasa. Dan itu orang tua apa namanya nggak tahu kalau ada konten itu di dalam HP atau gadget anaknya. Ini hal-hal yang menjadi apa perhatian kita bersama ya untuk saling mengontrol, mengawasi penggunaan HP di kalangan anak-anak karena pada dasarnya mereka bereksplorasi mencari hal-hal yang baru. Nah, kitalah sebagai orang dewasa mengarahkan bagaimana tepat sasaran, bijak dalam menggunakannya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaan dan masukannya ya. Ini Bu Nida ada dua penanya ya. Mungkin yang pertama dengan Bu Nur Salmah dulu ya. Silakan Bu Nur untuk pertanyaannya. Boleh di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu suaranya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus sekali ya untuk mengedukasi kita sebagai orang tua untuk membatasi dan juga memantau pemakaian gadget anak-anak kita. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Ibu mengatakan bahwa beberapa negara itu sudah langsung campur tangan untuk membatasi atau menyeleksi gitu ya, menyeleksi konten-konten yang bisa dilihat oleh sesuai usia anak sekolah. Gitu. Bagaimana caranya agar di negara kita ini gitu, ada dari Menkominfo atau dari pihak dari negara itu bisa membentengi gitu. Jadi anak-anak itu tidak semuanya bisa dibuka. Jadi ada filternya. Jadi ini yang bisa, ini yang nggak bisa. Karena memang kita sebagai orang tua kadang-kadang kan tidak bisa 24 jam mengawasi, apalagi kalau kita lagi kerja gitu ya. Kadang ada kekhawatiran seperti itu. Mungkin itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita tidak bisa membatasi yang seperti IG, TikTok gitu ya. Dan kebanyakan isinya itu tidak mendidik. Dengan kata-kata yang kasar, kata-kata binatang, belum lagi dengan gaya-gaya ya seperti tadi LGBT macam-macam ya gitu.
itu sebenarnya yang sangat mengkhawatirkan gitu. Mungkin ada seperti kalau libur gini, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk anak-anak gitu ya. Kalau saya contohnya, tapi masih sedikit ya. Kadang-kadang kalau libur itu saya ajak ayo menyulap atau merajut gitu. Tapi kadang-kadang kan anak-anak bosan gitu ya. Mungkin ada cara yang lain gitu ya, mungkin bisa berbagi di sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya Bundanya Hanifah ya Bun. Ya, kalau di Indonesia sendiri ya terkait peraturan, kita sebagai guru nih belum bisa ya sampai ke arah eh, apa namanya intervensi untuk aturan-aturan negara gitu ya. Namun yang bisa kita lakukan bersama, mungkin sekarang ini udah ada settingan yang dipantau orang tua gitu ya Bun, kayak apa namanya? YouTube kan ada YouTube Kids gitu, YouTube for Kids yang disambungin ke handphonenya orang tua gitu. Ya benar banget Bun, kita nggak bisa 24 jam selalu mengawasi anak-anak kita. Kita juga nggak bisa betul-betul sepenuhnya menggenggam anak kita gitu ya Bun. Karena pada dasarnya anak kita itu bukan milik kita gitu ya Bun. Anak-anak kita itu cuman diamanahi sama kita dan balik lagi kita harus benar-benar selalu melibatkan Allah dalam proses pendidikan anak ini ya. Karena ya itu tadi kita nggak bisa menggenggam anak kita nggak bisa 24 jam mengawasi mereka. Yang bisa kita lakukan ya mendoakan gitu ya Bun. Apalagi doa para bunda ini Masya Allah sangat berguna banget bagi penjagaan anak-anak ya Bun. Insya Allah dengan doa-doa bunda dan juga nasihat-nasihat yang diberikan ayah bunda kepada anak-anak bisa menjadi pengingat ya. Nah ini saya jadi ingat juga ya eh apa namanya peran orang tua ya, kedekatan dan momen-momen yang pernah dilakukan anak bersama orang tua ini bisa menjadi apa namanya tuh filter ya, bisa menjadi pengingat anak ketika dia tuh mau melakukan hal-hal yang negatif ya. Salah satunya tuh kalau dicontohkan dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf itu digoda sama Zulaikha ya, sebagai laki-laki biasa ya pasti ada tergodanya gitu ya. Tapi beliau itu selain melihat tanda-tanda Allah, beliau itu ingat momen-momen ketika bersama ayahnya gitu ya Bun. Dan itu yang menjadi apa namanya remnya beliau untuk tidak melanjutkan itu ada sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang nih di masa-masa anak-anak ini, mari kita perbanyak momen bersama orang tua ya, perbanyak nasihat dan apa namanya aktivitas bersama supaya itu menjadi batasan bagi anak-anak ketika ingin melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Saya pribadi pun seperti itu ya, Bun. Ketika kepikiran hal-hal yang negatif gitu ya, saya selalu ingat orang tua saya. Selalu ingat nasihat yang meskipun ayah saya tuh nggak 24 jam mendampingi, tapi beberapa kalimat yang ayah saya pernah sampaikan tuh saya ingat. Jadi ketika mau melakukan hal yang aneh-aneh tuh kayak, enggak deh, nggak boleh ngelakuin ini gitu. Nah itu kira-kira seperti itu tipsnya ya ayah bunda. Kemudian kalau aktivitas yang bisa dilakukan ketika weekend ya, mungkin tadi itu bunda udah bagus ya merajut. Dan mungkin anak-anak lama-lama bosen ya bun karena kebiasaan nonton short video di sosial media itu bikin anak-anak tuh jadi pengen hal yang cepat, menarik, dan kalau nggak suka skip gitu ya. Mungkin itu juga yang perlu dilatih ya. Kan kalau merajut itu sebenarnya udah bagus. Mereka dilatih buat konsentrasi. Mungkin bisa juga dibarengi dengan keluar rumah atau main jongklak gitu ya Bun. Udah pernah coba belum Bun? Ya, jadi saya nemuin nih di salah satu jurnal. Jadi penelitinya ini mau mencoba untuk mengurangi kecanduan gadget bagi anak ya. Ini anaknya tuh ceritanya udah parah banget dia sampai nggak mau bersosial di rumah aja dan tantruman ya, emosian gitu sama orang tuanya dan orang tuanya udah bingung harus gimana. Terus sama peneliti ini diajak main jongklak ya. Ketika main jongklak itu kan kita fokus ya, cuman fokus sama biji-bijiannya dan itu bisa dimanfaatkan untuk ngobrol, untuk sharing. Nah, ternyata setelah beberapa kali treatment gitu ya sama si peneliti ini, kecanduan gadgetnya itu mulai berkurang. Nah, ini saya juga pernah coba praktek ya. Waktu itu saya pernah nemuin orang yang
susah banget diajak ngobrol ya. Tapi kalau Hanifah insya Allah dia gampang ngobrol Bun. Kayaknya nggak perlu treatment khusus, dia akan terbuka gitu ya. Nah gitu, mungkin kalau anak-anak yang sudah aktif bisa diajak ke aktivitas yang lebih apa namanya bersifat fisik ini ya, dari saya. Ya seperti itu Bun. Ada yang mau ditanggapi lagi Bun? Gimana Bunda Nur Salma? Sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih banyak. Kita mungkin lanjut ke penanya berikutnya ya Bu Nida ya. Mungkin satu lagi dulu ya pertanyaannya ya, karena waktunya memang yang sudah mendesak. Saya persilakan kepada Bunda Berta ya, atau mamanya Alma dari 7B. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Alma, kelas 7B. Menarik ya pembahasan parenting pagi ini tentang gadget. Ini saya mau sedikit sharing aja bagaimana keluarga kami menyikapi penggunaan gadget, penggunaan sosial media lah ya, terutama kalau gadgetnya itu nggak bisa disalahin karena kan kita butuh ya, dalam era digital ini bisa kita butuh gitu kan. Cuman penggunaan sosial media pada anak-anak kami gitu kan. Sebelumnya saya sharing dulu bahwa di dunia sosial media itu luar biasa sekali bebasnya Bu, Pak gitu kan. Karena saya dulu adalah mantan ya, sekarang sudah tidak lagi karena nggak ada waktu. Jadi ada satu sosial media yang saya pegang, yang di salah satu sosial media ya, dulu Twitter, sekarang X ya. Itu saya influencer, termasuk influencer di situ dengan banyak followers. Terus saya melihat fenomena anak-anak muda di dalam situ. Jadi usia-usia di bawah 13 tahun. Jadi ini semua sosial media itu merequire syaratnya adalah usia 13 tahun ke atas, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang di bawah usia 13 tahun sudah main TikTok, itu sebetulnya dia memalsu umur gitu loh. Jadi nggak bisa, kalau dia aslinya umur 12 itu nggak bisa harusnya nggak bisa bikin akun gitu kan. Untuk TikTok, untuk ini, Twitter dan Instagram juga kan, Facebook apalagi gitu kan. Terus saya mau berbagi juga bahwa fenomena itu luar biasa bebasnya, luar biasa mengerikannya perilaku anak-anak itu di sosial media. Saya mengamati gitu kan, saya mengamati sebagai orang tua, saya jadi ada sedikit dalam tanda kutip takut ya gitu kan, karena ada beberapa anak-anak itu kalau mungkin ya saya nggak tahu pastinya, kalau di rumah dia jadi anak yang baik-baik saja, tapi ketika dia di sosial media jadi yang berbeda. Dan itu banyak sekali kalau saya sharing di sini tuh terlalu banyak ya. Ini sisi gelapnya sosial media, dan saya cuma warning aja, ayah sama bunda harus hati-hati, diawasi betul apa yang mereka gunakan, karena di sana banyak sekali predator yang menyamar sebagai anak-anak dan berteman dengan mereka. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu bisa mengakses sosial media mereka, melihat DM-nya, apa yang mereka DM ya, direct message ya, misalnya di Instagram dan di manapun sosial media yang mereka ada, mereka berbincang-bincang dengan siapa, itu hampir dipastikan 90% adalah predator. Jadi gitu. Jadi hati-hati, saya kasih insight aja, karena saya melihat begitu banyak sekali anak-anak ini berinteraksi dengan orang-orang dewasa yang tidak semestinya. Ini bukan di jaringan pornografi dan lain-lain ya, tidak ya. Ini cuma di sosial media aja, tapi bisa dipergunakan untuk itu loh, gitu loh. Terus ada satu lagi, apakah Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya bermain RP atau RP, role play? Itu hati-hati sekali jika mempunyai Telegram. Saya sarankan jika anak
anak-anak punya Telegram tolong dihapus saja karena itu luar biasa bebasnya Telegram. Hati-hati Bu, akses pornografi bisa diakses dari situ, konten dewasa bisa diakses dari situ dengan mudahnya. Jadi video-video yang viral akhir-akhir ini yang mengandung konten dewasa itu bisa diakses lewat Telegram dengan bebasnya. Dan itu bisa siapa saja yang mengakses gitu loh. Jadi anak-anak saya nggak punya Telegram. Kebetulan masih dihapus gitu kan. Ada satu tapi sudah dewasa, anak saya udah ada yang kuliah, jadi bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi saya ini ya, saya nggak terlalu ini sama sosial media dia. Kalau anak saya yang udah gede, kalau yang masih remaja, ada yang SMA, ada yang SMP, kakaknya Alma juga SMA, ini juga masih saya awasin dalam konteks sejajar dengan dia sebagai teman gitu. Jadi karena saya tahu dunia sosial media itu seperti apa, jadi saya mengawasinya tidak dengan kondisi diktator ya, dengan pokoknya nggak boleh main ini. Ada kesepakatan di rumah kami bahwa kalau hari sekolah buka HP hanya boleh pulang sekolah sampai jam 5 sore, jadi waktunya cuma 1 jam aja. Udah habis itu taruh, dan mereka kebetulan sepakat dengan itu. Mau sepakat dengan itu. Kalau hari libur juga boleh saya bebasin, cuman setiap jam harus berhenti. Misalnya pada saat waktu sholat, mereka harus berhenti. Pada saat waktu makan, wajib makan di meja makan kalau saya Bapak Ibu. Nggak ada makan di kamar, nggak ada makan di depan TV kalau saya. Gitu. Jadi wajib makan di meja makan, kita sambil ngobrol gitu kan. Terus satu lagi saya juga kasih contoh, kalau saya juga misalnya kalau lagi tidak pegang gadget terus menerus, karena anak saya yang Alma ini kebetulan kritis, jadi kalau saya misalnya lagi makan sambil scroll pasti akan dikomen sama dia, pasti akan diprotes gitu loh. Ibu nggak boleh makan sambil nonton misalnya gitu. Jadi gitu dia jadi dia memprotes saya gitu. Jadi terus akhirnya saya juga nggak boleh marah gitu kan, karena itu aturan yang saya terapkan, dari dia membalikkan aturan itu ke saya gitu. Jadi dia sudah, saya nggak boleh marah dong, jadi harus saya terima. Tapi masih kadang-kadang masih ada yang sambil makan sambil scroll gitu, tapi saya ingetin gitu, makan fokus dulu, makan enak ya, fokus dulu. Tapi saya nggak nggak terlalu marah-marah bagaimana gitu kan, karena anak-anak saya sudah menjelang remaja, jadi menurut saya nggak bisa terlalu marah-marah. Nanti kalau mereka takut sama saya, takut sama bapaknya, mereka akan mencari pelarian di luar sana gitu loh, pelarian di luar sana, dan sosial media terbuka dengan bebas, mereka bisa curhatnya ke orang yang salah, itu yang saya takutkan gitu kan. Jadi bisa sebisa mungkin kita banyak ngobrol, menempatkan diri sebagai teman, terus ya gitu. Mungkin cerita saya pagi ini, belum ada yang perlu saya tanyakan, cuman saya ingin berbagi bahwa sosial media di luar sana sangat berbahaya sekali. Dan untuk mengakses konten dewasa itu memang tidak mudah di negara kita ya Bu. Sebetulnya saya tahu tidak mudah, harus memakai jaringan tertentu gitu kan, dan saya nggak tahu tuh anak-anak bisa dapat dari mana, saya nggak ngerti. Jadi nggak ngerti, itu berarti kan ada input dari orang yang lebih dewasa dari mereka kan, gitu loh, gitu kan, nggak tahu gitu kan, harus pakai, kalau Bapak Ibu tahu pasti pakai VPN kan, mereka tuh pakai VPN, nggak mungkin karena semuanya sudah diblok, dari Kominfo sudah diblok semua, nggak ada gitu kan, nggak bisa gitu kan. Di Indonesia juga sudah ngeblok konten-konten dewasa, tapi kalau di Telegram itu masih bisa sharing video gitu. Jadi tolong hati-hati dengan Telegram, karena Telegram tuh bebas banget, sangat bebas sekali, dan orang-orang jarang perhatian dengan itu gitu loh. Jadi saya kasih ini aja, tolong di ini anak-anak gitu kan yang punya Telegram, cek aja Telegramnya, dia ikut grup apa seperti itu. Terus untuk permainan online juga anak saya larang untuk bermain secara online, jadi offline aja, karena kalau secara online dia berbicara itu 90% itu orang dewasa Bapak Ibu yang ada di situ, yang mencari anak-anak, jadi predator gitu, 90% itu orang dewasa gitu loh, memang sengaja berperan sebagai anak-anak supaya mereka bisa masuk ke dunia mereka gitu loh, memang sengaja, itu ada jaringannya gitu loh, ada jaringannya juga gitu. Jadi
hati-hati banget, sangat berbahaya sekali kalau nggak terkontrol. Jadi gitu aja cerita dari saya, kebetulan ada pengalaman gitu kan. Jadi saya sharing di sini. Dan kalau bisa Bapak Ibu juga menyelami dunia sosial media, jadi biar bisa tahu anaknya ini ngapain sih di TikTok, ngapain sih di Instagram, ada apa di Instagram, ada apa di TikTok, ada apa di mana di Twitter atau di manapun bentukan sosial media itu. Anak-anak kebanyakan larinya pasti, anak-anak belasan tahun pasti larinya ke TikTok, atau kalau gedean dikit ke Instagram, kalau yang tua-tua pasti di Facebook, kalau yang pinter-pinter di Twitter. Itu ada karakternya sendiri-sendiri Bu, setiap sosial media gitu. Jadi hati-hati gitu kan. Banyak sekali orang-orang jahat di sana yang memanfaatkan sosial media untuk apa namanya, ini predator anak-anak, dan itu sudah banyak kejadian gitu. Terus untuk YouTube bisa dengan mode dibatasi ya. Kalau misalnya YouTube Kids kurang cocok, misalnya anak udah SMP gitu, mungkin kalau nonton YouTube Kids kan isinya cuma baby shark terus ya. Jadi kan kayak mau nonton baby shark nggak anak SMP gitu kan, kurang nggak ini edukasinya edukasi bayi-bayi kalau YouTube Kids gitu kan. Mungkin dengan metode apa namanya dibatasi, dan kalau perlu kalau punya smart TV, nonton YouTube-nya di TV aja gedean sekalian, jadi kita tahu gitu kan apa yang mereka tonton tuh gede gitu kan layar TV-nya gitu. Iya. Ini jadi kita bisa tahu. Ya. Terima kasih banyak ya Bunda Alma ya. Ibu, mohon maaf jadi kepanjangan ceritanya. Iya. Ya nggak apa-apa, ini. Waalaikumsalam. Terima kasih atas insight positifnya. Ayah Bunda mohon maaf karena waktunya yang mendesak ya. Jadi untuk penanya berikutnya nanti kita akhirkan di sesi aja kalau masih ada waktu ya. Jadi kita tampung dulu. Kita akan langsung ke pemateri yang kedua ya Bapak Ibu, supaya bisa semuanya dapat gitu waktunya. Untuk sesi yang kedua ini judulnya adalah teknik terapi untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Jadi kalau di sesi pertama secara teori mungkin ya, nah ini secara terapinya Ayah Bunda ya. Jadi untuk pematerinya adalah saya bacakan dulu profilnya. Dengan Ibu Dewi Sugiharti, PSI, CH, MCH. Beliau selaku psikolog, Certified Handwriting, Master of Clinical Hypnotherapy. Jadi untuk pekerjaan beliau sebelumnya adalah di PT Great River International di bagian HRD dan training serta rekrutmen selama 10 tahun. Nah, aktivitas beliau di sini adalah pada saat ini adalah sebagai psikolog ya di SMPIT Pesantren Nurul Rahman sejak Nurul Rahman berdiri. Jadi memang beliau ini sudah sangat senior berkecimpung di dunia psikolog gitu ya. Untuk tanpa berpanjang lebar kali ya, kita langsung berikan waktu dan tempat kepada Bu Dewi untuk memberikan materinya. Silakan Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ina ya atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin sedikit merangkum ya dari apa yang tadi disampaikan Bu Nurul dan juga Ibu dari orang tua murid ya. Ada hal-hal yang penting kita sampaikan kepada anak-anak terkait masalah disiplin. Pertama tadi untuk menghindari tadi kan ada apa namanya kesepakatan ya, dibuat kesepakatan antara anak dan orang tua. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang tua dalam tanda kutip juga tidak konsisten dalam menentukan aturan. Ini yang membuat kebingungan anak di sekolah udah dibatasi sampai rumah katanya ya ada orang tua yang sampai ke saya katanya Bu Dewi kan kasihan udah sekolah sampai seharian dia minta HP, ya udahlah saya kasih. Nah itu salah satu cara yang akhirnya mentah lagi apa yang sudah disampaikan di sekolah itu mentah lagi. Itu ketidakkonsistenan orang tua. Nah ada hal yang ingin saya sampaikan, buatlah kesepakatan antara orang tua dan anak-anak. Buat kesepakatan yang anak menerima kesepakatan itu, misalnya sanksinya apa, terus rewardnya kalau perlu apa, seperti itu. Dibuat seperti itu, disepakati, lalu sebelumnya digambarkan seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, Ibu orang tua tadi, bahwa di luar sana itu bahaya loh gitu ya. Nah, anak itu kenapa pengen tahu sebetulnya karena mereka tidak paham akan bahaya yang terjadi di luar, bahaya yang mengintai. Ya, bahaya yang mengintai mereka tidak paham.
Dan orang kalau nggak paham, nggak takut lah istilahnya, nggak khawatir. Mereka mau nyoba-nyoba, tapi ketika kita memberikan pemahaman kepada anak didik maupun kepada putra-putri kita, mereka akan ada muncul rasa kewaspadaan. Ya, kalau dalam cinta kan tak kenal maka tak sayang. Kalau ini kebalikannya. Kalau kita nggak tahu bahayanya ya kita nyelonong aja, masuk aja gitu ya. Nah ini yang perlu uh, kita waspada itu seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua dan pendidik tidak hanya dalam tanda kutip melarang atau memberikan pembatasan, tapi sampaikan bahayanya itu apa, manfaat gadget ada sudah dijelaskan. Tapi bahayanya itu juga mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Karena toh untuk manfaat kita bisa mencari dari buku, dari sumber yang lain misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kesepakatan itu harus betul-betul ditegakkan. Di sekolah sudah ditegakkan seperti itu, di rumah tolong dilanjutkan karena proses pendidikan itu dalam tanda kutip nggak berhasil kalau tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan antara penyelenggara sekolah dengan apa yang dilakukan di rumah seperti itu ya. Nah, lalu mengenai kesepakatan saya mengutip apa namanya cerita di zaman Rasulullah dulu. Ada orang yang apa suka berbuat mabuk, suka berzina, suka mencuri, suka macam-macam perbuatan dosa dia suka. Terus dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen tobat, saya pengen meninggalkan masa lalu saya. Apa sih syaratnya? Si pemuda ini gampang kata Rasulullah. Gampang, ya saya tidak usah bertobat Rasulullah, nggak usah gampang kata Rasulullah. Masa katanya apa sih rahasianya supaya saya bisa meninggalkan semuanya itu? Kata Rasulullah, kamu jujur aja sama saya. Jujur aja terhadap saya ya Rasulullah. Kalau kamu jujur, apapun yang kamu lakukan, kamu mencuri, bilang sama saya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bilang lapor ke saya. Oh, ya Rasulullah tadi saya habis mencuri ayam. Ya Rasulullah tadi saya habis berzina. Ya Rasulullah gitu. Nah, asal kamu jujur aja, saya akan menerapkan kata Rasulullah hukum-hukum yang sudah kita sepakati. Ya seperti hukum di agama Islam seperti itu ya. Nah, ketika kamu jujur mengatakan mau nggak mau hukum akan diberlakukan. Nggak ada toleransi. Misalkan mencuri ya harus potong, berzina ya harus rajam seperti itu. Tapi saya nggak usah ninggalin perbuatan itu. Ya Rasulullah kata pemuda itu nggak usah. Yang penting jujur aja. Ya enteng banget kata anak pemuda itu enteng banget ya. Cuman harus jujur katanya seperti itu. Nah akhirnya berjalanlah si pemuda ngelihat gadis cantik molek. Kayaknya saya pengen menggoda dalam tanda kutip pengen melakukan perzinahan seperti itu. Tapi terus dia ingat lah nanti kalau ketemu Rasulullah ditanya kamu udah zina belum? Kamu berzina belum? Masa saya mau bohong? Kan saya udah janji harus jujur. Nanti kalau saya jujur, berlakulah hukum-hukum itu. Gak jadi akhirnya ya. Tidak jadi untuk berzina. Jalan lagi, ada pemuda sesamanya lagi mabuk-mabuk. Dia ingin juga mabuk. Begitu ingin meminum, dia ingat janjinya. Saya harus jujur. Kalau nanti ketemu Rasulullah, kamu mabuk enggak? Kalau saya bilang enggak, berarti saya menyalahi aturan. Kalau jujur, berarti saya nanti dihukum. Enggak jadi lagi. Terus berlangsung berwaktu ya, berbulan-bulan. Akhirnya dia kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata benar katanya. Syarat yang engkau sampaikan itu simpel aja. Tetapi itu membuat saya tidak berani berbuat apa yang memang tadinya saya menjadi kebiasaan saya itu berzina, mabuk dan lain sebagainya. Nah, ini hikmah yang ingin saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Buatlah kesepakatan seperti itu ya, dikopi, dimodifikasi seperti itu, sehingga kita tidak dalam tanda kutip menekan dalam bentuk pendisiplinan yang keras, yang main pukul, yang main sekap atau apa nggak perlu. Yang penting munculkan kesadaran untuk tahu mana benar, mana salah, dan itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dia takut apa hukuman dari sekolah, tapi dia paham yang tadi saya sampaikan sisi-sisi negatif dari gadget dan dampak pergaulan di luar seperti apa, bahaya-bahayanya seperti apa.
Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ayah bunda bisa menyimak dan bisa melakukan itu terhadap anak-anak dengan modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pola keluarga masing-masing. Itu aja dulu ya pendahuluannya, dan kita mungkin bisa langsung lanjut ke sesi terapi. Terapi yang saya maksudkan di sini, mohon ayah bunda siapkan alat tulis ya, bolpen boleh, pensil boleh, dan kertas. Di sini seperti tadi disampaikan Bu Ina, saya certified handwriting, jadi ada sedikit kemampuan saya mengenai uh, cara terapi dan membaca tulisan tangan ya. Nah, uh, ayah bunda bisa menuliskan ya, maaf sebentar ya. Tapi ini error sih. Maksudnya ya, mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Uh, Persiapkan alat tulis ya. Ini kita akan melakukan terapi melalui tulisan tangan. Beda antara menulis dengan menggunakan tulisan tangan dengan kita ngetik di handphone atau di laptop ya. Karena ada aspek-aspek psikologis yang tidak termanifestasi di dalam ketikan ya. Jadi tolong ditulis, siapkan alat tulisnya. Kalau sudah, Uh, di sini saya ingin ayah bunda menuliskan masalah-masalah yang dihadapi oleh ayah bunda terkait dengan anak. Nah, nanti terapi ini bisa dilanjutkan ke anak, dan bahkan selanjutnya saya berkenan untuk memberikan terapi kepada putra-putri, termasuk tadi yang misalkan terpapar pornografi seperti itu ya. Kita bisa terapinya apa supaya untuk menetralkan efek dari pornografi tersebut ya. Baik, kita mulai. Kita menuliskan apa namanya tadi hal-hal yang mengganggu. Contoh, saya berikan contoh, misalkan kita merasa terganggu atau khawatir ya dengan kondisi anak. Ini saya contoh aja, tapi ayah bunda boleh menuliskan hal lain terkait dengan anak. Contoh, tulis merasa kesal ya, merasa kesal dan khawatir karena anak, sebutin namanya siapa. Karena anak kecanduan gadget, tulis namanya, ditulis atau nama panggilan ya supaya lebih enak. Contohnya seperti itu, merasa kesal dan khawatir karena anak, atau sebutin namanya, kecanduan gadget. Contoh seperti itu. Contoh kedua, misalnya merasa kesulitan dalam mendisiplinkan anak, sebutin juga namanya ya. Lalu contoh ketiga, merasa khawatir dengan nilai akhir. Anak-anak banyak yang misalkan mau naik kelas atau bahkan yang kelas 9 yang mau ujian seperti itu ya. Merasa khawatir dengan nilai akhir anak yang kurang maksimal. Itu contoh. Keempat, kelimanya silakan ayah bunda buat sesuai dengan masalah yang dirasakan masing-masing. Entah itu masalah pribadi maupun masalah dengan anak. Ya, silakan saya beri waktu dulu. Saya ulangi lagi contohnya ya. Misalnya merasa kesal, khawatir karena anak, sebutin namanya, kecanduan gadget. Lalu contoh
berikutnya merasa kesulitan dalam mendisiplinkan anak, sebutin juga namanya. Lalu merasa khawatir dengan nilai, ya, nilai akhir anak, sebutin juga namanya kurang maksimal, entah itu nilai rapot, entah itu nilai ijazah nantinya seperti itu. Lalu keempat dan kelimanya silahkan apa yang ayah bunda merasa bahwa itu adalah masalah, silahkan ditulis ya, tulis dulu. Saya beri waktu dulu ya, ayah bunda ya. Saya beri waktu sesaat. Ya, cukup? Ya, kalau cukup, kita lanjutkan ya. Lanjutkan untuk yang pertama. Silahkan ayah bunda baca lagi tulisan tersebut, dihayati. Dihayati apa sih rasanya kalau anak kecanduan gadget? Bagaimana rasa khawatir dan kesal itu muncul? Ya, dibaca lagi tulisannya, dihayati, dimunculkan rasanya. Kalau sudah muncul, tanyakan, maukah hal ini terus-menerus terjadi? Jika tidak, beri tanda silang, X ya. Beri tanda silang di ujung tulisan atau di tengah tulisan. Baik, kita lanjutkan dengan poin kedua, dengan kekhawatiran yang kedua, misalnya merasa kesulitan dalam mendisiplinkan anak, sebutin namanya, rasakan sulitnya, jengkelnya, marahnya, keselnya. Bayangkan anak ngadat, tantrum ketika kita disiplinkan. Tanyakan, apakah ini ingin terus berlangsung? Jika tidak, beri tanda silang. Lanjutkan lagi. Merasa khawatir dengan nilai, seterusnya. Apakah ingin berlangsung seperti ini atau dicukupkan, diputuskan? Jika ingin selesai, beri tanda silang lagi. Lanjutkan dengan pernyataan keempat dan kelima, sama seperti tadi. Munculkan perasaan-perasaannya, emosi-emosinya seperti apa. Bayangkan kejadiannya seperti apa. Oke, beri tanda silang lagi. Lanjutkan untuk pernyataan yang kelima. Baca lagi, ulangi lagi. Beri tanda silang lagi. Oke, sekarang kita kembali ke poin yang pertama. Baca lagi, merasa kesal dan khawatir karena anak kecanduan. Beri tanda silang, lalu kita geleng-gelengkan kepala. Kalau kita memang tidak ingin hal ini berlangsung, terus-menerus kita geleng-gelengkan kepala. Oke, nggak apa-apa, kita geleng-gelengkan kepala sebagai tanda pemutus mata rantai bahwa hal ini sudah cukup sampai sini aja. Ya, geleng-gelengkan kepalanya, geleng-gelengkan kepalanya. Ini simbol kepada dunia, simbol kepada semesta bahwa cukup sampai di sini aja. Ya, geleng-gelengkan kepala, cukup. Lalu kita lanjut dengan poin yang kedua. Merasa kesulitan dalam mendisiplinkan anak, munculkan perasaannya. Kalau kita ingin memutus mata rantai dan tidak ingin berkelanjutan, ya kita geleng-gelengkan lagi kepalanya. Kita geleng-gelengkan kepala, cukup ya, kita nggak mau hal ini terus mengganggu. Cukup kita geleng-gelengkan kepala, kita geleng-gelengkan kepala sebagai simbol penolakan bahwa kita tidak mau hal ini berkepanjangan. Ya, oke, kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, merasa khawatir dengan nilai akhir, dengan prestasi anak.
Apakah kita mau terus merasa khawatir? Jika tidak, geleng-gelengkan lagi kepalanya, geleng-gelengkan bahwa kita ingin memutus rasa khawatir tersebut dan kita ingin segala sesuatunya berjalan selaras. Ya, kita geleng-geleng lagi kepalanya. Kita lanjutkan lagi dengan poinnya yang keempat. Silahkan yang keempat, apa yang Bapak Ibu tulis, beri tanda silang, lalu geleng-gelengkan lagi kepalanya. Ya, geleng-gelengkan lagi kepalanya sebagai tanda memutus simbol, memutus mata rantai. Cukup sampai di sini aja. Kita lanjutkan poin yang kelima. Silahkan dibaca, dihayati apa yang dirasakan. Kalau ingin diputus, silahkan beri tanda silang dan kita geleng-gelengkan lagi kepala. Kita geleng-gelengkan lagi kepala. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan tulis. Tolong tulis seperti apa yang saya bacakan ya di bawahnya. Stop, stop. Mulai saat ini dan seterusnya, saya tidak mengizinkan hal tersebut mengganggu kehidupan saya lagi. Ya, tulis stop. Mulai saat ini dan seterusnya, saya tidak menginginkan hal tersebut mengganggu kehidupan saya lagi. Setuju? Jika setuju, anggukan kepalanya. Oke, setuju ya. Kita ingin hal ini sudah selesai. Cukup sampai di sini saja. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita tulis lagi hal yang perlu terjadi atau kita ingin hal itu terjadi. Contoh, tulis hal yang perlu terjadi, awali dengan tagar. Ayah bunda tahu ya tagar seperti ini ya. Di gadget, di HP ada seperti itu. Awali dengan menulis tagar, contoh, merasa bersyukur karena tulis nama anaknya bisa bersikap bijak dalam penggunaan gadget. Ya, contohnya seperti itu. Lalu contoh kedua, tanda tagar lagi, merasa bersyukur, anak sebutin namanya, tumbuh kesadaran disiplin dari dalam dirinya sendiri. Baik. Yang ketiga, tagar lagi, merasa optimis dengan nilai akhir sebutin namanya yang memuaskan. Oke, lanjutkan dengan yang keempat, silahkan yang ayah bunda merasa ingin disyukuri, ingin terjadi silahkan. Lalu yang kelima, silahkan ditulis lagi. Ya, kalau sudah kita kembali ke atas, baca lagi, merasa bersyukur karena anak bisa bersikap bijak dalam penggunaan gadget. Setuju? Jika setuju, anggukan kepala. Kita beri simbol ke semesta untuk membantu kita, membantu anak kita, membantu semua keluarga besar peserta didik SMP IT Nurul Rahman untuk bisa bersikap bijak dalam penggunaan gadget. Ya, kita angguk-anggukan kepala sebagai tanda kita setuju hal ini terjadi. Setuju hal ini kita rasakan. Oke? Ya, kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Merasa bersyukur, anak-anak sebutkan namanya, tumbuh kesadaran dan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jika setuju, angguk-anggukan kepalanya. Kita beri simbol kepada semesta, beri simbol kepada dunia, beri simbol kepada sekelilingnya bahwa kita menyetujui hal ini terjadi. Oke, kita lanjutkan lagi dengan poin keempat. Silahkan ayah bunda munculkan rasa bahagianya, munculkan rasa senangnya, munculkan rasa puasnya ketika hal tersebut terjadi. Silahkan angguk-anggukan kepalanya, angguk-anggukan kepalanya, dan kita lanjutkan dengan poin yang kelimanya. Silahkan, poin yang kelima yang Bapak Ibu tuliskan,
Jika setuju, munculkan perasaan positifnya, munculkan perasaan bahagianya, munculkan rasa puas ketika hal tersebut sudah tercapai, sudah dialami. Ya, kita angguk-anggukan lagi kepalanya sebagai simbol penerimaan bahwa hal ini sudah terjadi dan memang ingin terjadi. Oke, kalau sudah, tulis lagi di bawahnya seperti apa yang saya ucapkan sekarang ya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mengizinkan keadaan berubah menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mulai saat ini dan seterusnya, saya mengizinkan keadaan berubah menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saya mengizinkan hal ini berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, jika sudah, kita lanjutkan terapi sesi berikutnya. Handphonenya ayah bunda dipegang seperti ini. Di dada boleh, di pangkuan boleh, di meja boleh, tapi diapit oleh tangan kiri kanan. Ya, diapit oleh tangan kiri kanan seperti ini. Ya, boleh di dada boleh, di pangkuan, di paha boleh, di meja boleh. Tetapi yang penting handphone ini ada di antara kedua tangan kanan dan kiri. Ya, oke. Saya bacakan. Saat ini kita akan memberikan terapi berikutnya ya untuk kita dan untuk siapapun yang ada di kontak handphone ini. Ya, jadi seperti ini. Sekali lagi tolong semua tangannya seperti ini atau di meja boleh, di pangkuan, di paha juga boleh ya. Saya bacakan niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan mengirimkan Al-Fatihah dan sholawat kepada semua kontak yang ada di HP saya ini. Hubungan menjadi lebih harmonis antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara kandung. Bila ada yang sedang berselisih, Allah akan damaikan. Bila ada yang sedang sakit, Allah juga yang akan menyembuhkannya. Bila ada yang sedang bermasalah, Allah berikan solusinya. Bila ada yang sedang kesulitan finansial, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya dengan penuh keberkahan dan keberlimpahan. Al-Fatihah, silahkan Bu Ina tolong dipandu. Baik, Ayah Bunda boleh di-unmute dulu semuanya. Kita akan membaca Al-Fatihah dan juga sholawat secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Silakan di-unmute dulu semuanya. Bersama-sama ya, kita bareng-bareng ya. Ayah Bunda, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina 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 Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bersama-sama membacakan Al-Fatihah dan juga sholawatnya ya. Silahkan dilanjutkan Ibu Dewi. Alhamdulillah ya, di jam saya tepat jam 10. Canggih ya. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan tadi yang sudah disampaikan di awal, ada masalah apa, akhirnya kita bisa selesai tepat jam 10.
Dan saya sampaikan kepada ayah bunda, jika pertemuan ini dirasa bermanfaat dan jika terapi ini juga diperlukan untuk putra-putri, silahkan mendaftarkan kepada wali kelas masing-masing. Nanti kami agendakan untuk memberikan terapi yang serupa atau bahkan ada lebihnya ya untuk anak-anak yang misalnya pernah terpapar pornografi atau kecanduan handphone, silakan untuk menyampaikan kepada wali kelas masing-masing dan kita akan data, akan memberikan terapi kepada putra-putri kita sekalian ya. Begitu Bu Ina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dewi Sugiharti yang sudah memandu kita ya untuk melakukan terapi terkait anak kita yang kecanduan gadget. Mungkin memang idealnya terapi itu dilaksanakan secara langsung ya Bu Dewi supaya lebih mengena. Cuma minimal dengan diadakannya kegiatan ini bisa sedikit membantu ya ayah bunda untuk sama-sama bisa membersamai anak-anak kita dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Seperti itu kurang lebihnya ya Bu Dewi ya. Baik ayah bunda, karena keterbatasan waktu ya untuk sesi tanya jawab yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin tidak bisa kita lanjutkan di forum ini, tapi nanti silakan kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut, tadi seperti yang Bu Dewi bilang, bisa via wali kelas ya untuk terapi dan juga konsultasi yang lain, karena memang Bu Dewi ini berlaku sebagai psikolog sekolah yang insya Allah ready gitu ya di sekolah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya Ibu Dewi ya. Nanti akan dibikinkan jadwal kalau ayah bunda memang ingin konsultasi secara langsung. Nanti silahkan ke wali kelas masing-masing saja, nanti akan diteruskan kepada Ibu Dewi Sugiharti. Kemudian juga ayah bunda yang masih ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang sesi 1 tadi, boleh via wali kelas juga. Atau mau minta kontak langsungnya dengan Bu Nurul Hidayah juga dipersilahkan nanti via wali kelasnya masing-masing. Seperti itu ya kurang lebihnya. Mungkin Bu Una dari saya cukup sekian dulu. Saya selaku moderator di kegiatan parenting pagi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sunarti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina Nurani, SPD, yang sudah memandu kita semua di pemaparan materi seminar parenting kali ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah simak bersama-sama, kita dengarkan pemaparan materi gadget bikin greget, cara sehat mengelola waktu layar anak di era digital ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan ya bermanfaat untuk kita semua. Key point yang tadi kita bisa dapatkan ada 3 ya Bapak Ibu. Pertama adalah kesepakatan. Jadi kita harus punya kesepakatan bersama kita tentang penggunaan gadget. Yang kedua adalah perbanyak aktivitas bersama anak kita. Yang ketiga adalah berikan waktu luang buat anak kita untuk sharing bersama kita nanti. Jadi biar kita paham apa yang anak-anak mau dan kita juga mengetahui sejauh mana mereka mengenal dunia gadget mereka. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayatullah MPDI. Kepada Bapak Hidayatullah MPDI, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, tapi agak diperbesar Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Fauzan LCMM, Singkong Kelas Ibu Dewi Sugiharti, Ibu Nurul Hidayah, Bapak Ibu Ayah Bunda, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kita awali suatu Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya semua hajat kita, semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua urusan-urusan kita di hati dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta anak-anak kita jadikan anak yang salih dan salihah. Ala hadihi niyah wa ala qadri salihah bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ربنا من كل ذنب كبير وصغير ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمر أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجنوبنا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hidayatullah MPDI untuk lantunan doanya. Semoga doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran virtualnya. Mudah-mudahan ilmu seminar parenting ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kemudian kita insya Allah akan berjumpa kembali di acara parenting berikutnya. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara parenting ini, mohon dibukakan pintu maaf. Saya Ibu Sunarti mohon undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian.